Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon dan juga line SMS yang berada di layar televisi Anda. Dialog kami lanjutkan, Pak Waro. Saya ingin kemudian mendapatkan kembali penegasan dari Anda. Jika kemudian sebuah organisasi dengan paham irasional ini memiliki pengikut yang notabene adalah dari tingkat menengah ke atas, dengan pendidikan yang cukup baik, mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang kemudian cukup besar, apakah ini justru kemudian lebih mengkhawatirkan gitu? Ya, sebenarnya bukan mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan ya. Karena ada satu sisi di mana pembentukan yayasan dan pembentukan padepokan ini adalah rasional, ya kan, mengikuti aturan tertentu dan membungkus keirasionalan ini dengan satu kemasan yang rasional. Ini yang mengkhawatirkan sebetulnya. Ya, itu yang jadi persoalan. Ya, kenapa orang yang rasional, dan ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah punya nama di Indonesia dan kayaknya membenarkan situasi yang irasional ini, ya kan? Dalam arti kata, kalau saya pakai tadi pendekatan yang disebutkan oleh Comte, ya kan? Itu yang bersifat fetisim percaya pada hal-hal yang sangat gaib, baru yang politisme. Apalagi dia rasional, memang di sisi agama, di monoteis itu ada sisi yang rasional dan ada yang sisi tidak rasional. Ini yang membuat penyebaran dari paham ini menjadi sangat masif gitu ya. Karena paham yang irasional tadi dibungkus seakan-akan rasional. Tapi harus juga kita lihat masyarakat kita, stratifikasi kita di bawah itu, yang menengah ke bawah itu sebagian besar mereka sekalipun dari berpendidikan, tapi masih lebih tenggelam dengan hal-hal yang irasional. Belum lagi yang mereka yang berada di pinggiran masyarakat yang kita sebutkan dengan marginal. Ini masyarakat kita ini sebenarnya kalau dilihat secara ekonomi mereka sudah punya cukup kekuatan finansial. Hanya karena kepentingan religius, pingin anak-anak itu mempunyai pendidikan agama, ya kan? Kemudian pendidikan yang modern, yang bisa, karena sekarang kalau kita lihat padepokan atau itu bisanya sudah lebih mengarah mengisi kemampuan spiritualnya dia, tapi juga mengisi kemampuan intelektualnya dia. Dan ragam pendidikan di Indonesia itu yang jadi persoalan, bahwa ragam pendidikan kita sangat amat beraneka ragam. Pak Waro, kita akan berbincang juga dengan Kadif Humas Polda Jawa Timur, Bapak Argo. Selamat pagi, Pak Argo. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Argo, kami kemudian ingin mendapatkan update terkait dengan perkembangan kasus ini. Sejauh ini sudah seperti apa? Tadi sempat ada satu berita terkait dengan pengamanan yang terus dilakukan di area padepokan. Sejauh ini update-nya seperti apa? Jadi begini, Mas. Jadi pada prinsipnya adanya suatu tindak pidana di suatu lokasi maupun di tempat padepokan itu kita sudah sampai tuntas. Dan dari dua kejadian itu sudah satu yang sudah P21 dan kita sudah mengirimkan berkas perkara dengan barang bukti dan tersangkanya ke jaksa kebetulan itu sudah satu perkara. Dan rencananya nanti besok akan dikirim kembali berkas yang kedua, yang sudah dinyatakan P21. Berkas, kedua berkas itu apakah terkait dengan kasus pembunuhan dan juga penipuan atau seperti apa, Pak Argo? Jadi ada dua kasus. Yang pertama pembunuhan. Nanti pembunuhan ini mudah-mudahan insya Allah segera kita selesaikan dengan baik. Dan segera kita ajukan ke penuntut umum. Dan juga kasus penipuannya. Ini kita sudah menerima dua laporan di Polda Jatim dan satu laporan di Mabes Polri. Tapi kami menindaklanjuti yang dilaporan di Polda Jatim dan kita sudah memeriksa 6 tersangka. Dan kemudian kita sudah saat ini penyidik sedang mencari alat bukti lain dan barang bukti, sehingga nanti kita akan secepatnya untuk mengajukan laporan tersebut ke penuntut umum. Pak Argo, jika kemudian ini adalah kasus penggandaan uang dari penyidikan atau penyelidikan yang kemudian sejauh ini dilakukan oleh kepolisian, seperti apa metodenya sehingga kemudian ini bisa disimpulkan sebagai kasus penggandaan uang? Jadi kita belum mengarah sana. Jadi kita sedang mengumpulkan alat bukti yang lain, tapi kita sedang memfokuskan masalah penipuan dulu. Kita memfokuskan masalah pembunuhan dan masalah penipuan. Jadi untuk penggandaan uang kita belum memfokuskan sana, tapi kita sudah melakukan penyelidikan berkas seperti itu. Terkait dengan pengamanan di area padepokan sendiri dan juga anggota yang kemudian masih ada di dalam padepokan, sejauh ini seperti apa, Pak Yono? Jadi di padepokan di Pak Beliau di sana
kan awalnya itu adalah sekian ribu menurut santri kan, pengikut lah 1.200-an database. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan MUI, kemudian dengan Pemprov itu kita memberikan penyuluhan-penyuluhan di sana untuk mengharapkan untuk pulang ke kampung daerahnya saja. Ya. Kemudian ada yang sudah ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Dan itu juga bukan warga Probolinggo saja, warga Jawa Timur, ada juga warga di luar Jawa Timur. Saya juga kemudian mendengar bahwa hartanya sampai habis hanya untuk membayar mahar agar bisa bergabung dengan Padepokan. Ya, ada juga yang bergabung sejak tahun 2011 ada, tahun itu juga. Dan kita dalami semuanya. Baik, Pak Argo, organisasi Dimas Kanjeng ini sudah ada bertahun-tahun lah ya. Sejauh ini pengawasan terhadap organisasi-organisasi yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian ataupun dengan pihak-pihak terkait seperti apa sih Pak? Sehingga kemudian ini sudah masif sekali, sudah 23.000 anggotanya loh Pak. Jadi untuk pihak dari Polres Probolinggo di sana kan selalu koordinasi dengan pemerintah daerah dan kita juga selama ini informasi yang kita di sana ya itu buat soal padukan pada kita saja. Setelah ada banyak laporan baru kita untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan kegiatan kita di sana. Dan kemudian kan juga di sana warga-warga di lingkungan padukan itu akses masuk itu terbatas sekali. Ya, Pak Argo, tadi Pak Waro bilang bahwa ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Apakah akan ada upaya lebih intensif dari kepolisian dan juga pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan lebih intensif terhadap organisasi-organisasi dengan paham irasional yang ada di Jawa Timur saja misalnya? Ya, kita berprinsipnya pada dasarnya kita selalu ada dengan pemerintah daerah yang mengawali tentang perizinan untuk organisasi seperti itu. Dan kita selalu mendukung, kita selalu bersama-sama. Dan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah kita akan selalu interaktif maupun kooperatif. Baik. Ya, Pak Argo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Selamat bertugas, Pak Argo. Selamat pagi. Ya, Pak Waro, sebetulnya kalau kita lihat dari tokoh masyarakatnya sendiri, dari organisasi yang kemudian sudah jelas-jelas legal lah ya. Ini kita lihatnya tokoh organisasi dari organisasi yang legal, kemudian tokoh organisasi yang dari organisasi yang ilegal, gitu ya. Nah, ini kalau kemudian diadu lah ya perannya untuk mempengaruhi masyarakat supaya memang tidak masuk ke organisasi yang pahamnya irasional ini. Seperti apa? Mungkin ini bisa dilakukan. Ya, ini harus dilihat. Tadi kan disebutkan bahwa ini ada yayasan dan ini ada padepokan. Pertanyaan itu adalah siapa aja yang menjadi kaitan untuk pembinaan. Ini tidak hanya polisi. Karena bisa aja di dalam negeri, pemerintah setempat. Baru kalau ini berkaitan dengan kursus-kursus, itu kan ada PDK juga ikut, pendidikan juga harus ikut juga mengawasi ya kan. Mau dibawa kemana pendidikan yang ada ini? Karena ini sudah menyangkut masalah publik. Banyak orang yang terlibat. Nah, itu berarti bahwa dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dinas-dinas harus mesti lebih proaktif. Kalau tidak salah kemarin dikatakan waktu itu pernah disebutkan kami tidak tahu apa kegiatannya dia loh. Wilayah Anda dan Anda harus mesti tahu dong. Tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Harus tahu ya. Walaupun dia tidak mendaftar. Harusnya dia mesti mendaftar karena kalau udah yayasan dan punya melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagainya harus mesti ada. Setidaknya RT RW kalau tahu, melakukan ya kan? Kegiatan berorganisasi tapi tidak terdaftar, ini bisa dikategorikan sebagai organisasi yang ilegal. Ya, gitu apalagi ini membawa banyak orang yang dia libatkan. Harusnya dari situ bisa kemudian dilakukan pengawasan lebih lanjut gitu. Harusnya ya memang harus mesti karena bagaimanapun juga keberadaan mereka itu harus diketahui oleh pemilik wilayah ya kan, teritori. Kalau pemilik wilayah itu tidak tahu ada itu, wah itu sesuatu yang boleh dikatakan negara kita bukannya negara memaksa orang, tidak. Nah, sebagai aparatur pemerintahan, itu pentingnya negara. Tapi kemudian negara ada mesti mengayomi kebebasan berpendapat dan juga berkelompok. Ini yang kemudian mereka bersembunyi di situ. Kita akan lanjutkan usai jeda, Pak Waro. Masih ada satu segmen untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Silakan menghubungi kami di line telepon yang ada di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali.